Nama desa. Di sebuah kabupaten yang kaya akan sumber daya alamnya, terdapat bupati yang sangat bijaksana. Ia bernama Parno. Pak Parno menjabat bupati di Kabupaten Kedung Agung. Pada suatu hari, Pak Parno mendengar keluhan rakyatnya yang berasal dari desa Sibamur, bahwa mereka meminta suatu bantuan sosial yang berguna untuk membantu ekonomi keluarganya. Saat itu, yang menyampaikan suara rakyat tersebut adalah Pak Jendra yang menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kedung Agung. Pada saat itu, Pak Parno dan Pak Jendra sedang mendiskusikan solusi keluhan rakyatnya. Pak Jendra, bagaimana tanggapan Bapak mengenai rakyat miskin yang tidak mampu itu, Pak? Begini Pak, kita kirimkan bantuan sosial itu berupa dana kepada kades yang berada di desa Sibamur itu Pak. Sebentar Pak, jika kita kirimkan dana bantuan ke kades desa itu, apakah benar akan sampai kepada rakyat-rakyatnya Pak? Tenang saja Pak, mereka itu wakil rakyat yang terpilih. Pasti mereka jujur kan? Pak Jendra ada benarnya. Tetapi jika mereka tidak melakukannya dengan jujur, apa sanksi yang akan mereka terima Pak? Tenang saja Pak, mereka akan saya laporkan kepada pihak hukum Pak. Baiklah, jika itu yang menjadi keputusan Pak Jendra, saya serahkan masalah rakyat yang tidak mampu ini kepada Pak Jendra, dan saya yakin bahwa Pak Jendra bisa mengatasinya dengan jujur. Siapa? Saya akan mempertanggungjawabkan tugas ini dengan penuh keyakinan dan penuh dengan saksi. Ini adalah dana bantuan sosial desa Sibamur. Tolong serahkan ke kades desa itu Pak. Ya Pak, saya akan melaksanakan tugas ini dengan bertanggung jawab, dan saya mohon kepercayaan Bapak. Siapa? Saya izin pamit Bapak untuk melaksanakan tugas saya. Ya, baik. Baiklah Pak, hati-hati di jalan. Siapa? Sesudah Pak Jendra menerima dana bantuan sosial desa Sibamur, maka Pak Jendra segera berangkat ke desa Sibamur. Desa Sibamur memiliki kades yang bernama Pak Giman dan wakil kades adalah Pak Slamet. Mereka adalah wakil desa Sibamur. Mereka adalah orang terkaya di desa itu. Sesampainya Pak Jendra di kantor kepala desa Sibamur, Pak Jendra segera memasuki ruangan kades dan wakil kades desa itu. Wes. Sabar. Selamat siang Pak Giman dan Pak Slamet. Selamat siang juga Pak Jendra. Siang juga Pak Jendra. Baik, saya di sini mewakili Bapak Bupati untuk menyerahkan bantuan sosial berupa dana kepada rakyat desa Sibamur. Sebentar, ini tolong ditandakan di sini Pak. Oke, terima kasih. Dan ini dana bantuannya Pak. Saya terima dana bantuan rakyat ini dengan sepenuh hati dan akan menyalurkannya kepada rakyat saya yang kurang mampu. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya atas dana bantuan rakyat ini Pak Jendra. Baik, Pak Watiman, sama-sama juga. Dan sebentar lagi saya akan ada acara. Saya izin pamit dari ruangan ini Pak. Ya Pak Jendra. Hati-hati di jalan. Ya Pak.
Mestinya dana bantuan rakyat iki dibagi loro. Wah, nah aku ini jual man. Kapan itu bol? Untuk jadi polisi lagi. Ayo, ora sia-sia dengan juga tentang kawan rakyat sing miskin toh. Ya kita kan juga membutuhkan. Nah, kita pernah butuh duit toh. Lah ya, dia udah duit. Tapi mengkono enek warga sing ngerti tentang tindakan anak di korupsi ngono piye man? Santai ae ra bakal ngerti yo. Yo aku malah kowe man. Yo wis ayo madam iki. Mumpung tanah baca iki. Ayo. Sesudah mereka melakukan perilaku yang kotor, mereka pergi makan siang. Mereka adalah hama desa yang sesungguhnya. Mereka adalah tikus yang lebih kotor dari tikus got. Dan perbuatan mereka akan terbalaskan di suatu hari nanti. Suatu hari di sawah desa Sibamur, para petani yang berada di situ sedang beristirahat setelah bekerja menanam padi di sawahnya. Mereka bernama Yayan dan Tugi. Saat itu mereka mengeluh karena keadaan yang sangat kekurangan dan kades desa itu juga belum memberikan bantuan sepeser pun. Semuanya cukup Ryan. Cukup lebono. Yo. Bolah kesel, barang cek yo. Iya Kiki, awak dhewe bendino ngarit gak entuk apa-apa teko pemerintah. Oh iya aku yo anu yo karo pemerintah yo bansos ora metu-metu. Tetep karo pemerintah. Jangan-jangan dana bantuan kita dikorupsi. Aku malah curiga kat zaman biyen. Lah aku kan zaman Majapahit. Lah aku kan zaman dinosaurus. Aku kan zaman Ultraman lahir. Wes, lah kowe saiki ndek buktine ora engka desa iki korupsi. Dibueno dari Santon ndek buktine. Hah? Tenanean? Kowe kok ora ngomong kat mau. Cik, mending aja main Santo. Oh iya ya. Ya wis ayo. Yo. Mereka berdua cepat-cepat pergi ke toko sembako milik Santo. Mereka lalu berbicara tentang barang bukti bahwa kades desa Sibamur korupsi. Lah kan Santo. Lah Santo, aku bayang tutupi. Yo, tak pindah ke sik. Nek mondaan. Kowe opo? Takon tuku ki magali wis puput. Aku arep tuku, tapi aku arep takok. Arep takon opo? Aku takon kowe. Kowe duwe barang bukti nek tak desa iki korupsi ora? Wong-wong sing banter, iku lho ya aku. Kowe kuwi duwe barang bukti nek desa dhewe kuwi korupsi ora? Aku nyimpan kayak omongan sing banter. Ora bengok-bengok ning kuping. Yo sorry. Yen masalah barang bukti ya, yo kuwi enek sajane, yo kuwi calon iki lho. Kok iso? Lah yo kok iso. Soale ya kowe calon iso dadi saksi ning kantor bupati. Anggere nek ning kantor bupati mending aja didol saiki. Oh bener kuwi ra sudi ngenteni dapurane Santo kuwi. Kok sik, enteni aku juga batiku sik. Ra sudi. Lalu mereka pergi ke kantor Bupati Kedung Agung. Setelah sampai di kantor Bupati, mereka bertiga yaitu Yayan, Tugi, dan Santo melihat Pak Bupati sedang berjalan menuju ke kantor. Pak Parno tunggu kalau. Pak Parno. Pak. Pak, saya ini bicara. Ya, ada apa? Sebelumnya saya mohon maaf Pak, bila desa Sibamur belum mendapatkan dana bantuan sepeser pun. Betul itu, Pak. Bukankah sebulan yang lalu sudah disetorkan ke kades desa Sibamur oleh Pak Jendra ya? Nah. Sebentar, saya teleponkan Pak Jendra dulu. Halo Pak Jendra.
Ini nih. Baik. Jadi gini bapak-bapak sekalian, setelah saya mendiskusikan dengan Pak Jendra, apakah bapak-bapak sekalian tahu di mana lokasi Pak Kades dan Wakil Kades Desa tersebut? Saya tahu Pak, Pak Kades baru aja di karaokean secret. Kamu jangan asal nuduh. Loh, aku temenan. Aku ndak mau karo Yayan bahas ning warungmu. Aku delok mobil Pak Kades kuwi nang ngarep karaokean secret. Oh, saat aku mau delok Pak Kades ning ngene karaokean secret. Wis. Jadi gini Pak Parno, para kades itu berada di karaokean secret. Ya sudah, Anda sekalian silahkan pergi ke tempat tersebut dan disusul dengan Pak Jendra untuk memberantas hama desa. Siapa? Setelah Santo, Yayan, dan Tugi melaporkan Kades dan Wakil Kades Desa Sibamur, mereka cepat-cepat pergi bersama Pak Jendra yang menyusul menuju ke karaoke. Hebat kita jago. Santai. Sebentar. Ini katanya mau berantas solusi kok bawa sajam-sajamnya gimana? Loh, Pak, ini manusia berdosa. Selebih-lebihnya dosa, ini lebih berdosa. Dan kalau boleh kita bunuh saja. Nah, ini negara hukum, jangan asal lari saja. Silakan saja, Kak. Wah. Ayo, sabar dulu. Oke, silakan Bapak salah satu buka. Dikunci Pak. Kunci. Ya Pak. Gimana nih? Gimana? Biar saya dobrak, Pak. Bisa. Bisa. Silakan duduk sebelah, Pak. Setelah kedua hama desa tersebut disingkirkan, Pak Parno selaku bupati memberikan gelar kepada 3 pahlawan tersebut. Berhubung Kades di Desa Sibamur ini kosong, sesuai pilihan rakyat Bapak Tugi dan Bapak Yayan, saya angkat menjadi wakil dan ketua Kades yang baru. Ada di jabatan. Pak, kalau kita sudah jadi pejabat, saya jadi apa? Jadi payung. Ini apa? Bapak Kanto, saya angkat menjadi ketua RW baru. Beneran loh Pak? Ya. Wah, ini saya harus bikin peraturan nih. Kalau di Desa Sibamur, setiap orang wajib beli makanan dari saya. Orang ono. Oh, cek dulu. Saat tak terbukti dan tersikat lagi